menjadi satu sebab segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan kita disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat salawat segala hajat duniawiyah wa ukhrawiyah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Daripada fadilah atau keutamaan seseorang yang istiqomah di dalam membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad, salah satunya yaitu ketika kita akan meninggal dunia, maka kita punya Nabi akan hadir. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam membaca salawat itu, detik-detik kita akan sakaratul maut, sekarat mau meninggal, itu para ulama menjelaskan Nabi akan hadir mendampingi kita dan sekaligus menuntun kita. Itu daripada fadilahnya atau keutamaan daripada salawat. Makanya ketika roh itu keluar dari nyawa, dari badan yang begitu teramat sakit, dengan hadirnya Nabi, maka roh yang keluar dari jasad itu akan menghilangkan rasa sakit kita. Itu keutamaan daripada salawat. Kenapa? Karena hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ambil satu ilustrasi. Kalau dahulu diceritakan bahwasanya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi yang terkenal paling ganteng, ya. Itu diceritakan ketika Nabi Allah Yusuf berjalan di satu kampung, dan ketika itu ada anak-anak gadis yang melihat ketampanan daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Saking indahnya, saking gantengnya itu Nabi Allah Yusuf, sampai-sampai mereka ketika akan mengupas daripada buah apel, itu sambil menatap Nabi Allah Yusuf, apelnya sudah habis, tangannya pun terpotong. Tangannya pun terpotong dan mereka tidak merasa sakit. Kenapa? Karena tersihir dengan kegantengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kalau gadis-gadis itu saja bisa tersihir dan menghilangkan rasa sakit ketika memandang Nabi Allah Yusuf, bagaimana ketika kita memandang muka suci Nabi Muhammad SAW? Nah, sehingga para ulama mengatakan, maka sakitnya itu tidak akan kita rasakan. Dengan apa? Dengan hadirnya Nabi ketika akan roh berpisah dari jasadnya, ya. Itu dengan hadirnya Nabi, sambil memandang Nabi, sehingga rasa sakit itu akan hilang. Itu berkat daripada salawat. Makanya istiqomahkan salawat, ya. Terus menerus, jangan pernah berhenti untuk membaca salawat. Dan satu hal lagi yang saya ingatkan, ya, buat semua jamaah, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, langsung salawat kepada Nabi Muhammad, ya. Dimanapun kita dengar nama Nabi Muhammad nih, telinga kita dengar, langsung spontanitas jawab, ya. Karena kita punya Nabi SAW, ya, di dalam salah satu hadis ketika beliau mengatakan tentang orang bakhil, orang yang kikir, ya, orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebutkan namanya dia tidak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita di pengajian ini begitu dengar nama Nabi, langsung Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, ya, selawat, ya, selawat. Karena orang yang bisa melihat Nabi nanti di akhirat adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi, dia langsung berselawat, ya. Dia langsung berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi biasakan kita punya lisan itu langsung, ya, otomatis. Dimanapun kita ada, di majelis manapun kita berada, ya, dari mulut siapapun, ya, ketika keluar nama baginda Nabi Muhammad SAW, langsung Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, jadi sehingga terbiasa, ya, terbiasa. Nah, yang itu menjadikan sebab
kita bisa bersua dan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassukin bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan sabar. Setelah kita jelaskan beberapa bagian tentang sabar, kemudian bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia tidak akan pernah terlepas daripada ujian-ujian Allah. Kemudian Allah kasihkan kabar gembira buat kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan, ya. Allah udah berikan nih semuanya. Resep-resepnya untuk menghadapi musibah. Udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Yang pertama, bahwa musibah itu pasti akan datang kepada kita. Ya, yang namanya musibah pasti akan datang. Karena itu adalah merupakan satu ketetapan Allah. Tetapi di sana Allah akan memberikan jalan keluar. Buat siapa? Buat mereka yang bersabar. Ya, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya, Nabi ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi asyaddul bala. Ketika sahabat sedang duduk bersama Nabi, ya, Nabi bercerita tentang masalah musibah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, siapa sih yang paling berat mendapatkan musibah ini? Yang paling berat untuk mendapatkan musibah ini siapa? Kan manusia ini punya klarifikasi. Manusia ini ada yang rakyat biasa, ada yang menengahkan begitu. Nah, musibah ini yang paling berat menimpa kepada siapa? Kemudian dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin tahu musibah yang paling berat, musibah yang paling besar, yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Bukan kita, bukan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang musibah, tentang ujian, itu yang paling berat siapa? Nabi, para rasul. Ini Nabi yang mengatakan. Ya. Nah, ini supaya kita bisa mengadakan satu standarisasi dalam kehidupan. Jangan pernah menganggap bahwa musibah yang menimpa kita itu besar. Paham ya? Nah, jadi jangan kita menganggap bahwa musibah kita ini besar. Enggak, Nabi mengatakan yang paling besar musibah itu para nabi, para rasul, itu ujiannya paling berat, musibahnya paling berat, itu para nabi. Ya, para nabi dan para rasul itu luar biasa. Nah, nanti kita lihat ya, beberapa contoh yang terjadi kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama yang paling berat mendapatkan musibah adalah para nabi dan para rasul. Kemudian thumma amthal fa amthal. Kemudian orang yang datang setelah Nabi, orang yang menyerupai, ya, orang yang menyerupai Nabi, artinya orang yang mempunyai tugas seperti tugasnya Nabi. Siapa mereka? Para sahabat. Sahabat ujiannya berat banget, Pak. Ya. Jadi para nabi, ya, kalau kita lihat ya, zaman Nabi, Rasul itu ujiannya paling berat. Kemudian turun kepada para sahabat. Itu ujiannya luar biasa. Kalau kita baca sejarah bagaimana para sahabat Nabi di awal-awal, ya, di awal-awal perjuangan Islam, di awal-awal mereka memeluk Islam, itu tantangannya luar biasa. Mereka dimusuhin, mereka diteror, ya, bahkan mereka dilukain, bahkan tidak sampai di situ, bahkan mereka sampai dibunuh. Ya. Ada salah satu sahabat Nabi namanya Amr bin As. Amr bin As, begitu Amr bin As diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy,
dia memeluk agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeluk Islam, maka para pembesar-pembesar Quraisy marah besar, ya, sehingga Amr bin As ditangkap oleh mereka. Enggak sampai di situ, kedua orang tuanya dihadapkannya, dikasih pilihan, hei Amr bin As, pilih salah satu keduanya ini. Kamu keluar dari agama Nabi atau aku bunuh kedua orang tuamu. Ini kita nggak sampai segitu, Pak. Nggak sampai segitu. Ini Amr bin As, ya, diikat, tinggal suruh milih aja. Kalau kamu keluar dari agama Nabi, maka kedua orang tuamu akan selamat. Kalau enggak, kami akan bunuh orang tuamu di depan matamu. Masya Allah. Tapi bagaimana Amr bin As? Luar biasa. Amr bin Yasir, ya, bukan Amr bin As, Amr bin Yasir, ya. Bagaimana keteguhannya, bagaimana keyakinannya, dia nggak peduli apapun yang terjadi, apapun resikonya, dia tidak akan lepaskan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai orang tuanya, ibunya, maaf, ditusuk dari kemaluannya, keluar sampai ke belakang, di depan mata anaknya. Kita belum seperti itu ujian para sahabat. Ini ujian para sahabat. Nah, kalau dibandingkan sama ujian kita, apa ujian kita ini? Nggak ada artinya. Ini satu contoh ujian para sahabat. Dan begitu juga para sahabat-sahabat yang lain. Bilal bin Rabah, bagaimana, ya? Ketika dia memeluk agama Nabi, ketika dia memeluk agama Islam, oleh majikannya dijemur di tengah matahari yang begitu panas, ditaruh dalam dadahnya batu yang besar, tapi tetap kokoh. Mereka nggak berhenti. Mereka tetap, ya, bertahan. Artinya apa? Ini satu contoh bahwa ujian-ujian mereka itu berat. Para nabi dan para rasul, kemudian para sahabat, para tabiin, begitu juga, ya, para imam-imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu semuanya ujiannya berat banget. Ya. Kemudian para ulama, orang soleh, itu ujiannya berat. Kalau kita nabi enggak, rasul enggak, sahabat juga enggak, tabiin enggak, orang soleh enggak, ahli ibadah enggak, tapi gayahnya kayak paling besar, ya kan? Kita ini nganggap ujian kita kayak paling besar, kita ini bukan, ya. Jadi ujian kita ini sebenarnya paling kecil kalau kita melihat kepada mereka-mereka yang ada di atas kita, para nabi, para rasul, ya, para sahabat dan lain sebagainya. Itu ujiannya luar biasa. Jadi kita ini nggak punya pangkat, la nabi, wala rasul, wala tabiin, wala solihin, wala ulama, apa? Orang biasa, ya kan? Berarti apa? Ujian kita paling kecil, tapi gayanya kayak paling, kan gitu. Gua nyata kayak orang paling besar. Padahal ujian kita paling makanya kita kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, yuk kita melihat ujian-ujian orang sebelum kita. Bagaimana ujian mereka? Yang besar, yang berat. Nah, kalau kita udah melihat, ujian mereka luar biasa, maka kita akan merasa, kalau mereka kuat terima ujian seperti itu yang besar, kenapa saya yang kecil nggak kuat? Ya, nah, jadi ujian kita paling ringan, paling kecil. Nah, cuman memang manusia ini senengnya mengeluh, dan begitu, seringnya mengadu, ya, merasa. Nah, jadi kalau kita melihat daripada ujian-ujian orang dulu, maka ujian kita ini terlalu kecil. Yubtalan nas ala qadri dinihim. Manusia itu diuji oleh Allah tergantung tingkatannya. Kita ini kalau sekolah baru kelas TK. Kelas TK. Ujian yang ada di kelas TK ringan. Nah, mereka ini sudah kelas kuliah mungkin. Para sahabat, para ulama itu mereka, ujian kita kecil. Jadi menurut kadar kemampuan kita, menurut kadar keimanan kita. Ya. Kalau iman kita tipis, ya.
kekuatan iman kita nih tipis, maka ujiannya juga tipis banget ya. Nah, jadi ujian itu tergantung bagaimana tingkat keimanan kita, tingkat daripada agama kita. Makin berat agama kita, ishtadda bala'uhu. Faman thakhuna dinuhu ishtadda bala'uhu. Makin berat agama kalian, ya, makin kuat agama kalian, makin berat ujian kalian. Jadi jangan dikira kalau orang makin dekat sama Allah Ta'ala terus ujiannya dikit. Enggak. Beb, saya bangun tengah malam, tiap hari baca Quran, tiap hari sholat berjamaah, tapi ujian nggak habis-habis. Justru kamu makin dekat sama Allah, siap-siap terima ujian. Ya, kalau nggak mau ujian, jangan dekat sama Allah Ta'ala. Ketawa terus orang-orang ahli maksiat. Iya, itu ujiannya dikit banget itu. Jadi kita jangan pernah mimpi. Ya, jangan punya anggapan, gimana sih? Saya kan dekat sama Allah. Saya kan ibadah, tapi kok ujian terus, nggak pakai berhenti. Justru makin kamu ibadah, makin terus itu ujian. Mau berhenti, jangan ibadah. Jangan sholat, nanti ujiannya berkurang, ringan. Tapi nanti kalau mati masuk neraka, itu aja bedanya. Mangga. Jadi jangan mengeluh, ya. Sebab kan banyak begini ya, orang banyak punya pikiran begini. Habib itu teman saya, Habib, jarang sholat. Jarang ngaji, jarang hadir pengajian, tapi bisnisnya lancar, Habib. Ya kan? Saya teh ngaji, Beb. Saya teh baca selawat, bangun tengah malam, ya sholat jamaah. Tapi kerjaan saya teh, aduh, parah. Kan kita sering begitu teh. Kita ngiri sama orang yang ahli maksiat, tapi dikasih. Jangan lupa, orang-orang yang ahli maksiat, yang suka ninggalin sholat, yang suka berbuat dosa, mereka diberikan oleh Allah Ta'ala kesenangan dan sebagainya. Itu bukan karunia, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Diulur ku Allah Ta'ala. Nih terus lebok terus gitu teh. Diulur ku Allah Ta'ala, diulur. Supaya apa? Makin dia lupa sama Allah. Makin dia lupa sama Allah. Makin lupa. Begitu lupa, sudah lupa, baru dicabut nyawanya ku Allah. Oh, dibebaskan ke neraka ku Allah Ta'ala, selesai. Paham dah? Nah, jadi kalian jangan tersihir, jangan tertipu dengan orang-orang yang nggak ibadah sama Allah tapi hidupnya senang, kan banyak begitu. Sholat jarang tapi bisnisnya lancar. Habib sholatnya seminggu sekali, Beb. Kadang-kadang setahun sekali, ya kan? Maksiat terus, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholawatan, tapi bisnisnya terus naik. Jangan silo yang begitu, jangan silo. Fir'aun tuh. Masya Allah. Fir'aun teh ngaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Itu Fir'aun paling kaya raya, raja. Ya, jadi jangan punya pikiran seperti itu. Makin kita dekat kepada Allah, maka kita bersiap-siap untuk menerima ujian dari Allah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan bahwasanya ujian itu yang menimpa kepada umat Islam bukan untuk menghancurkan. Laisa lituhlika walakin litakhtabira. Ujian yang datang ke kita itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan. Tapi ujian itu datang ke kita untuk apa? Untuk menguji kadar keimanan kita. Kita ngaku punya iman, kan perlu diuji, bener nggak iman kita nih, kuat nggak? Apa iman-imanan? Ya kan? Kita ini jangan cuma punya iman, tapi belum diuji, nggak bisa. Para sahabat itu dipuji oleh Allah keimanannya setelah mendapatkan ujian dari Allah. Diuji ke Allah, tetap istiqomah imannya. Nah, kita sholawatan diuji hujan aja nggak datang, benar tak? Benar tak? Diuji hujan, mendung. Selawatan teh. Baru diuji mendung, kitanya belum naon-naon. Orang berangkat selawatan bagus apa enggak? Orang kalau mau berangkat selawatan teh ujiannya banyak. Orang mau jalan ke masjid, ya Allah, tempat paling dekatnya masjid. Mall yang jauh bisa datang dia. Masjid lompatnya nyampe. Benar tak? Jujur aja. Tapi ujiannya kumaha?
Dengar adan, dengar qomat, tetap aja molor. Tetap aja nonton TV, tetap aja nggak bergerak. Hatinya untuk ke masjid nggak bergerak. Jadi jangan dikira mudah, itu berat. Tapi giliran ke mall, wah yang jauh. Naik angkot, panas kepanasan, hujan kehujanan berangkat. Benar tak? Nah, jadi makanya kita ngaji ini supaya kita paham bahwasanya kita ini ditunggu dengan musibah, ditunggu dengan ujian dari Allah. Tapi orang-orang yang beriman tetap tegar, enggak, ya, tetap tegar, dia tetap kuat. Dia tahu bahwa ujian ini Allah akan ngangkat derajat kita. Masya Allah. Makin sering diuji, makin diangkat ku Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi jangan takut ya dengan yang namanya ujian. Asal didasari dengan iman yang kuat, ya, iman yang kuat. Nah, setiap ada ujian sadar, inna lillahi wa inna ilaihi, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada. Lihat, waman dha'ufa dinuhu ad'afu bala'uhu. Kalau agamanya ringan, artinya agamanya kecil sedikit, maka ujiannya pun sedikit. Ujiannya sedikit. Coba kalau dipraktekkan gitu ya. Kita kalau nggak sholat 3-4 bulan insya Allah rezeki lancar. Insya Allah rezeki lancar. Tapi begitu sholat kok berat rezeki teh. Ya, kadang-kadang begitu teh. Sholat berjamaah teh getol tapi rezeki teh berat. Ya, makanya yang paling banyak masalah teh orang-orang pengajian teh banyak masalah. Iya, yang paling banyak masalah itu orang yang suka ngaji. Ya, saya sering kadang-kadang jamaah curhat begini, paling banyak teh masalahnya. Kelihatannya kan tenang gini, ujiannya teh banyak nih. Ya, ujiannya banyak, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian anak, ujian macam-macam ujian lainnya. Benar tak? Ya kan? Habib, gimana caranya kalau supaya lepas dari ujian? Tong ngaji, tong sholat, ya. Tong masuk masjid, tong selawatan, biar jadi penghuni neraka. Iya, makanya jadi jangan kaget. Saya nggak kaget kalau ada orang pengajian teh banyak kesulitan, banyak masalah. Memang dari sananya begitu pabriknya. Dari sananya begitu. Kenapa? Karena Allah cinta. Allah itu kalau cinta makin diuji sama Allah Ta'ala. Ada satu riwayat hadis menarik. Ya. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, hai malaikat, kalau dia lagi mendengar, kalau Allah lagi mendengar ada rintihan dan tangisan seorang hamba kepada Allah, maka Allah mengatakan kepada malaikat, hai malaikat, dengarkan saja dan aku tidak gabulkan, cuman aku simpen saja. Kemudian malaikat bertanya, ya Allah, kenapa? Kenapa engkau tidak berikan mereka-mereka yang merintih, mereka-mereka yang meminta? Apa kata Allah? Aku senang mendengarkan rintihannya. Kalau dikasih kan selesai. Kita ini kalau doa dikasih udah nggak ngerintih lagi kan begitu, nggak nangis lagi sama Allah Ta'ala. Ya, tapi kalau kita nggak dikasih, kita terus nangis, ngerintih sama Allah Ta'ala. Nah itu yang dicintai sama Allah Ta'ala. Berat, memang berat. Kan hidup memang berat, Bu. Ya, kalau kita mau pakai hidup di dunia pakai aturan kita selesai. Kalau aturan kita kan gitu, kita minta kasih ya Allah, udah jangan usah pakai ditunda-tunda ya Allah. Itu kalau aturan kita. Tapi Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, makanya kuatkan kita punya keimanan, walaupun seberat apapun, ya, seberat apapun kita punya ujian, kalau kita punya Allah, pasti Allah berikan kemenangan. Nah, di sini juga dikatakan, ya, bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita, pertama, yaghfirud dunub. Orang kalau diberikan ujian sama Allah, itu yang pertama adalah yaghfirud dunub, pengampunan dosa. Dosa kita banyak enggak? Istighfar kita? Kan? Dari mana nih cara ngampunin nih? Mestinya kalau kita berbuat dosa, istighfarnya yang banyak, kan begitu? Kita dosa banyak, istighfar. Terus dari mana caranya Allah? Cara Allah untuk mengampuni kita, Allah berikan ujian. Tidak tersandung
sebuah kaki atau tidak tertusuk sebuah duri ke kaki kita kecuali Allah meleburkan dosa-dosa kita. Jadi kita ini kalau dapat musibah, ya, jalan misalnya kejedot pintu gitu ya, benjol, itu kejedotnya itu berarti pengampunan dosa. Kan mending dijedotkan sama Allah di pintu daripada dimasukkan ke neraka, ya kan? Kalau kita berpikir, ujian ujian kayak begini, mending kita diberikan ujian oleh Allah di dunia daripada nanti di akhirat. Paham ya? Nah, jadi yang kita terima dari segala bentuk kesulitan, rezeki repot, pekerjaan repot, banyak masalah, coba kita introspeksi diri. Saya teh banyak dosa. Istighfar nggak pernah. Allah cinta sama kita, dikurangin sama Allah nih dosa kita nih. Dari apa? Dari ujian tadi. Dikit. Nah kalau dosa banyak, istighfar nggak pernah, kemudian diuji nggak mau, kepingin masuk surga. Emang dari mana jalannya, Pak? Iya kan? Iya dong. Kan dosa banyak, istighfar nggak pernah, diuji nggak mau. Kita kalau diuji kan ngedumel, ya Allah saya nggak kuat, kan begitu. Padahal dosa kita banyak. Nah cara peleburannya gimana? Yaitu, ya orang dikasih sakit gigi, nikmatin aja sakit gigi teh. Lumayan, kita punya dosa teh rontok dikit. Selesai gigi pusing, tenang teh, rontok kepala kita teh, rontok dosa-dosa kita teh. Kaki kita keseliu, kaki kita jatuh, itu teh ngilangin dosa, ya ngilangin dosa. Asal kita jangan ngedumel, jangan ngomel, ya jangan ngomel. Jadi itu akan menghilangkan dosa. Intidor, kata Nabi, intidorul faraja ibadah. Kita kalau punya kesulitan, menunggu jalan keluar sambil menunggu orang sakit, menunggu kesembuhan, itu dihitung ibadahku Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi waktu kita sakit nih, ya sakit 2 hari, menunggu selama 2 hari itu tiap menit dihitung ibadahku Allah Ta'ala. Dapat pahala dari Allah Ta'ala. Biasanya orang teh kenal Allah kalau sakit. Benar tak? Kita teh cari tasbih kalau waktu lagi sakit teh. Mana tasbih teh, mana tasbih. Nah, begitu sembuh buru-buru lihat tasbih teh. Benar tak? Kita ini kalau sakit cari tasbih kemana-mana. Begitu sehat, HP yang dipegang. Ya pegang tasbih. Ya, ya. Nah, jadi menunggu daripada musibah itu bagian daripada sabar. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, waman yatasabbar yusabbirhullah. Waman a'ta ahadun atau khairan wa asau minas sabar. Lihat. Nabi katakan, siapa orang yang bersabar dengan ujianku, maka aku akan berikan kepada mereka kekuatan untuk sabar. Saya ulangin, musibah itu pasti datang. Ujian itu pasti datang. Kita tidak bisa mengelak daripada ujian dan musibah. Tetapi ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, Allah berikan kekuatan. Sebesar apapun musibah, kalau Allah berikan kekuatan sama kita, itu musibah jadi kecil. Yang menjadikan musibah itu jadi besar dan menyakitkan, kenapa? Ketika kita tidak sabar dan kita merasakan sakit dengan musibah tersebut. Orang tuh kalau kuat, beda sama orang yang dikasih sakit terus nggak kuat. Ada orang dikasih sakit kuat badannya, ya orang dikasih pusing nih. Ada orang dikasih pusing sedikit udah kemana-mana dia. Ya kan ngomong nggak bisa, itu nggak bisa. Tapi ada orang dikasih sakit kuat, dia bisa ngerokok, dia bisa minum kopi. Kita kalau lagi pusing atau lagi sakit gigi bisa nggak ngopi sama ngerokok? Nggak bisa. Tapi ada orang Pak sakit gigi, makan, ngerokok, molor juga enak. Benar gak? Ada tak yang begitu? Allah kasih kekuatan itu. Nah yang penting itu Allah kasih kekuatan itu loh.
Yang penting teh kuat. Nggak apa-apa. Walaupun semua badan sakit tapi kuat. Dia akan nikmatin, dia akan nikmatin. Makanya sering saya katakan, kita ini kalau ada musibah nikmatin aja dah. Enak-enakin aja gitu. Senyum. Tapi itu kebanyakan senyum. Senyum, ya. Enjoy, enakin, ya gitu, ya. Saya kadang-kadang kalau lagi sumpek gitu ya, emang sholawatnya luar biasa, Bu. Sholawat ini luar biasa. Saya berpikir begini, bayangkan kalau saya hidup tanpa sholawat. Ini sholawat ini memberikan kekuatan yang sangat teramat luar biasa. Sholawat ini Pak, saya kalau lagi punya masalah, ingat sholawat, kayak punya senjata paling besar yang bisa membentengin tubuh saya. Sebesar apapun permasalahan, kalau saya lagi sholawat, kecil teh. Apapun yang akan saya terima, berpegang. Jadi kalau saya jadikan sholawat itu kayak senjata gitu loh. Kayak senjata. Akan diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan. Sehingga apapun yang kita hadapin, ya tetap ada itu musibah. Ya tetap ada itu permasalahan. Tapi ketika kita hadapin musibah dan masalah itu, diberikan kekuatan berkat sholawat. Beda. Orang yang kuat sama orang yang gak kuat itu beda. Kita ini kalau lagi punya masalah, diajak ngomong, gak nyambung. Benar tuh? Lagi liur nih, lagi ditagih utang nih, kanan kiri nagih utang, benar tak? Listrik belum bayar, kreditan motor belum bayar, benar? Anak sekolah belum bayar, diajak ngomong, nggak klik Pak, nggak klik. Orang ngomong kanan, kita jawab kiri Pak, benar tak? Nggak klik kita Pak. Tapi kalau kita pegang sholawat, diberi kekuatan sama Allah, walaupun punya masalah, tapi dia ngejawabnya teh kayak orang nggak punya masalah. Wah dalam masalahnya teh penuh. Tapi ketika dia berpegang kepada Allah, diberikan kekuatan. Yang hebat itu karena diberikan kekuatan itu loh. Itu yang kita minta sama Allah. Makanya di sini dikatakan man yatasabbar yusabbihurullah. Kalau kalian sabar, nanti kalian diberikan kekuatan oleh Allah. Ya. Jadi kita ini jangan jangan pesimis sama Allah, jangan punya anggapan nggak kuat, enggak, kita punya Allah, gitu loh. Kita punya Allah, kita lemah, Allah maha kuat. Kita miskin, Allah maha kaya. Kita sakit, Allah yang nyembuhin, gitu loh. Jadi kalau sandarannya ke Allah Taala, orang kalau jalan Pak punya bodyguard, jalannya mentang-mentang Pak, benar tak? Kenapa? Karena kita punya bodyguard. Nah bodyguard kita ini ibaratnya bodyguard kita teh Allah, gitu loh. Kuat, ya. Makanya sering saya katakan nggak pantas kalau kita yang ngaji, yang sholat, yang sholawat, setiap ada masalah, saya teh nggak kuat, Beb, saya nggak kuat. Emang kalau nggak kuat terus kenapa? Ya sekarang Bapak bilang saya teh nggak kuat, saya teh nggak mampu, terus mau ngapain? Hilang itu masalah dengan ucapan itu? Enggak, tetap. Katanya musibah, masa bodoh teing, mau kuat mau enggak, tetap saya nempel ke kamu. Benar tak? Tapi kalau kita nikmatin, tenang aja lah. Hari ini tak beas. Misalnya nih Bu, hari ini nggak ada ini makan. Udah hadir pengajian malam Jumat, ntar dapat juga makanan, tenang aja. Benar tak? Makanan nggak dapat. Tahu-tahu di sana innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ayat tahlilan. Benar tak? Ayat makanan deh, tenang aja. Ya. Jadi kita ngadepin hidup ini ya, memang ucapan ini tidak semudah apa yang kita jalankan, Pak. Ya. Saya ngomong begini juga buat diri saya juga tidak semudah. Tapi kalau kita punya kesadaran nih, sadar. Begitu kita mendapatkan musibah, kita sadar ini perlunya kita ngaji, kita punya ilmu. Beda, Pak. Orang punya ilmu sama orang nggak punya ilmu itu beda. Ya, kalau kita punya ilmu, saya teh ngaji. Begitu ada musibah, ada masalah, tenang wae teh. Masalah naon sih di hadapan kita? Masalah yang paling besar masalah apa dunia? Coba berikan sama Habib masalah yang paling besar di dunia teh masalah naon? Masalah naon? Coba. Masalah apa? Beb, saya punya utang besar. Emang kalau kita ketemu sama orangnya nagih nih, misalnya Habib punya utang sama orang, Beb, ini sudah jatuh tempo, Beb, bayar dong. Saya lagi nggak punya duit. Selesai.
Benar tak? Terus kapan bayar Habib? Kalau saya punya uang, saya bayar. Kalau Habib nggak punya uang, ya sabar. Oh, Beb, saya lapor ke polisi. Lapor aja. Benar tak? Lapor aja. Lapor ke polisi. Ini saya kasih satu contoh. Lapor aja. Kan yang penting kita punya niat untuk bayar. Tapi sementara ini belum ada. Betul kan? Nah, jadi lapor. Ujung-ujungnya paling juga masuk penjara. Selesai. Di penjara kasih makan tak? Oh, sesuai gitu. Benar tak? Lumayan, nggak usah pakai ke pasar. Makanan datang. Benar tak? Kedua, ya ini satu-satu pendekatan paham. Kita di mana di penjara bisa ibadah, nggak ada yang nagih utang, nggak ada yang ketok-ketok pintu, ayah dia nagih ke penjara, nggak bakal, benar tak? Ujung-ujungnya paling berat teh. Ini dunia teh semua kecil, yang berat teh akhirat, Kalau kalian tidak punya iman, kalau kalian tidak punya Islam, kalian maksiat, kalian ninggalin sholat, itu yang berat di alam kubur tuh, di alam kubur. Itu yang berat. Digebukin ku malaikat, itu yang berat teh. Bantu tak aya, yang nolong tak aya. Bisa terlepas? Nggak bisa. Itu yang paling berat. Itu yang perlu dipikirkan. Dunia teh kopret yang begitu tadi. Tong terlalu mikirin dunia, liar mikirin dunia teh. Iya, karena setiap kita semuanya aya masalah, ya ujian semuanya. Udahlah, yuk kita belajar, serahkan sama Allah Ta'ala. Udah. Yang penting kita punya niat yang baik, perkuat kita punya iman, dekatkan diri kita kepada Allah, beramal soleh, sama orang yang baik, sama orang yang berakhlak. Dah gitu aja. Apa kata Nabi? Jalankan wae. Nanti itu akan datang dengan sendirinya nolong kita teh. Benar tak? Nolong kita, ya. Nah, jadi jangan kita suka mengeluh dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar, Allah akan mudahkan, ya. Allah akan mudahkan segala daripada urusan-urusan kita. Ada hal yang sepele dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah satu waktu, ya, Nabi ketika masuk ke rumah, ya, lagi ngobrol sama istrinya dengan Sayyidatina Aisyah, tiba-tiba lampu mati. Kita kalau lampu mati kan bingung kayak orang nonton. Lampu mati ribet amat. Ambil lilin nyalakan, selesai, begitu kan? Nabi begitu lihat lampu mati, apa kata Nabi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, cuman lampu ya Rasulullah. Tuh lihat. Hal yang terkecil. Apa kata Nabi? Kullu masa'a mu'min fahuwa musibah. Segala sesuatu yang tidak mengenakkan orang mukmin itu namanya musibah. Orang nggak senang sama lampu mati, itu namanya musibah. Yang terkecil, artinya Nabi mengajarkan kepada kita bahwa manusia ini nggak bisa terlepas daripada musibah. Dari mulai yang terkecil, menengah sampai besar, nggak bisa lepas. Coba angkat tangan di antara ibu bapak yang nggak punya musibah sah. Satu aja, Habib saya nggak punya musibah. Coba, ayo. Ada? Nggak ada Pak, nggak ada musibah, nggak ada yang di depan, nggak ada yang di samping, nggak ada semuanya. Dari raut mukanya kelihatan, musibah. Ya. Nah, kemudian dalam kitab ini ulama membagi pangkat dan kedudukan daripada musibah. Di awal kita kan tahu bahwa musibah itu dibagi menjadi, ujian itu dibagi menjadi, sabar itu dibagi menjadi 3. Sabar inda ta'ah, sabar inda tarkil ma'asi, sabar indal musibah. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam mendapatkan musibah. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Lihat. Pertama di sini dikatakan as-sabr anit ta'ah. Yang paling ringan itu sabar di dalam ketaatan. Yang paling ringan. Jadi di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, sabar ini, orang yang sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, maka
kataballahu lahu 600 darajat. Orang tersebut nanti di akhirat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala thalathami'ah darajat, 300 derajat. Orang yang sabar, maaf, as-sabr thalatha, was-sabr 'alal musibah, was-sabr 'alal ta'ah, was-sabr 'alal ma'siyah. Faman sabara 'alal musibah hatta yaruduha fi sunnah. Maka lihat, pertama sabar atas musibah. Orang yang sabar atas musibah itu nanti akan diberikan derajat oleh Allah, pangkatnya diangkat ya oleh Allah dengan thalathami'ah darajat, 300 tingkat ya, 300 tingkat derajatnya itu ya. Itu yang pertama, orang yang menerima musibah. Yang kedua, orang yang sabar dalam ketaatan. Itu pangkat yang kedua. Itu akan mendapatkan derajat oleh Allah, diangkat derajatnya sampai 600 derajat di sisi Allah, diangkat lebih tinggi lagi. Yang paling berat adalah tarkul ma'asi, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Itu yang paling berat. Makanya diangkat derajatnya di sini berapa? Tis'amiyah, 900 derajat kedudukannya. Jadi kedudukan orang yang musibah, sabar dengan musibah, sabar dengan taat, sabar dengan meninggalkan maksiat ini paling tinggi derajatnya. Karena orang paling berat, Pak. Ninggalin maksiatnya paling berat. Makanya kedudukan dan derajatnya itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah daripada pangkat ke derajat atau derajat daripada kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hidup harus dilandasin dengan kesabaran. Jangan ada bahasa sabar teh aya batasna. Tak aya. Sabar teh enggak pakai batas. Sabar enggak pakai batas. Sampai kapan, Habib? Sampai maut. Enggak pakai sabar. Ya. Jadi enggak pakai bahasa sabar teh ada, enggak pakai. Orang makin tinggi sabarnya, makin mulia. Makin dia sabar, makin mulia. Kunci kesuksesan dalam kehidupan adalah kesabaran. Orang kalau sudah sabar dalam kehidupan ini, nanti dia akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Sabar. Apapun yang menimpa kita, sabar terus. Sekali berjalan pantang untuk mundur. Terus apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang mengganggu dalam kehidupan kita, sabar, terus jalan. Nanti Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan kesuksesan, Allah akan berikan pangkat dari Allah Ta'ala. Kenapa? Buah daripada kesabaran. Makanya kita kalau lihat kehidupan kita, ya, orang-orang yang sukses itu orang-orang yang sabar. Ya, orang yang sukses itu orang yang sabar. Dalam menuntut ilmu, sabar, sukses. Dalam berbisnis, sabar, sukses. Dalam apa saja, kalau kita sabar, sukses. Ya. Jadi jangan pernah menyerah. Hidup ini jangan pernah menyerah. Karena kalau kita hidup ini, segala bentuk masalah akan kita dapatkan, akan kita terima. Tapi kalau dilandasi dengan kesabaran, terus berjalan. Akhir daripada sebuah kehidupan adalah kematian. Kita ini hidup cuma sabar 60 sampai 70 tahun. Sabar, 60-70 tahun. Sabar 70 tahun, habis itu bahagia selama-lamanya di akhirat, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti insyaallah malam Jumat besok saya akan ambil contoh beberapa contoh daripada kesabaran yang terjadi pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita senantiasa berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanyakan? Oh, ada pertanyaan? Doa. Ya Rabbana tarafna